Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, hari ini kita bisa masuki tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada IPA dan IPS. Untuk memanfaatkan waktu, kita langsung saja. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia ini mengalami banyak sekali penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Berbagai rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Nah, salah satunya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat penting, yang juga menjadi catatan sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, peristiwa penting saat persiapan proklamasi akan saya jelaskan berikut. Beberapa peristiwa pentingnya adalah yang pertama, pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Hasil dari BPUPKI ini adalah pembentukan Pancasila. Kemudian ada pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Hasil PPKI ini adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi di BPUPKI itu telah lahir Pancasila, dan di PPKI ini Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Nah, jadi ceritanya sebelumnya Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Salah satu langkah atau bukti Jepang ingin memerdekakan Indonesia adalah dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Jadi BPUPKI dan PPKI ini adalah pemberian Jepang. Dalam bahasa Jepangnya BPUPKI itu disebut juga dengan Koretsu Zonbi Tyosakai, sedangkan PPKI disebut juga dengan Koretsu Zonbi Linkai. Nah, kemudian ada peristiwa lain, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Ini terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Oke, apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Berikut kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar Jepang kalah. Jepang kalah ini kepada sekutu ya, karena negara Jepang itu dibom oleh sekutu, tepatnya di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang porak-poranda ketika itu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno untuk memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus, Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda, tujuannya agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, kenapa jadi mereka diculik atau diasingkan ke Rengas Dengklok? Ini karena ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda mendesak agar segera dilaksanakan proklamasi, namun golongan tua ini masih menunggu janji Jepang agar memberikan kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1945 di sore hari, Soekarno-Hatta setuju dan kembali ke Jakarta. Nah, kemudian 16 Agustus 1945 malamnya, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maeda. Jadi sebenarnya bukan diculik ya, hanya diasingkan agar golongan tua ini tidak terpengaruh lagi oleh Jepang, karena dengan janji-janji Jepang yang ingin
memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Sedangkan golongan muda itu melihat ada kesempatan emas untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa dibantu oleh negara lain, hanya perjuangan dari rakyat Indonesia sendiri. Kemudian ada peristiwa proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok tadi, segera dilaksanakan proklamasi. Bagaimanakah kronologinya? Nah, dini hari naskah proklamasi telah dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disetujui oleh seluruh peserta rapat. Kemudian naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Nah, kemudian ada persiapan proklamasi. Ibu Fatmawati ini menjahit bendera merah putih. Nah, kemudian dibacakanlah proklamasi 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, tadi kan kalau kita perhatikan mereka menyetujuinya pada tanggal 16 Agustus 1945 ya. Mereka menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan itu pada tanggal 16 Agustus. Nah, berarti teks proklamasi dan pengetikan ini, kemudian pembentukan penjahitan bendera merah putih ini dilaksanakan malam harinya ya. Karena dari tanggal 16 Agustus sampai ke 17 Agustus itu kan cuman beberapa jam aja tuh. Nah, ini adalah teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno-Hatta langsung. Kemudian teks ini diserahkan ke Sayuti Malik agar diketik. Yang di sini ini adalah tulisan dari Soekarno-Hatta langsung. Kemudian di sini ada teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Malik. Nah, berikut ada gambar ilustrasi ketika pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi ini dilakukan pada pukul 10. Kira-kira bagaimana ya suhu udara pada pukul 10 pagi itu? Nah, suhu udara yang bisa kita rasakan itu dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Perubahan suhu dan kalor memiliki hubungan yang erat. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda itu bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu yang rendah. Jadi kalor tadi dapat berubah ya, dari suhu yang tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah, atau sebaliknya dari rendah menuju ke suhu yang lebih tinggi. Sebagai contoh ada berikut, ada air panas dan ada air dingin. Air panas dan air dingin ini, nah kita mulai dari air panas dulu. Air panas ini bersuhu tinggi, suhunya tinggi, sedangkan air dingin suhunya rendah. Nah, sekarang kita akan masukkan air panas ini dan air dingin ke dalam satu wadah yang lain. Ketika air panas ini dimasukkan diikuti oleh air dingin, maka air yang ada di dalam wadah ini, maka suhunya akan berubah menjadi air hangat. Kenapa? Karena air panas itu melepas kalor karena dicampur dengan air dingin, sedangkan air dingin itu menerima kalor dari air panas. Ketika kedua air dicampur, campuran itu menghasilkan suhu baru dan menjadi air hangat. Nah, jadi air panas ketika dicampurkan dengan air dingin, air panas itu suhunya akan menjadi turun, sedangkan air dingin suhunya akan menjadi naik, sehingga suhu dari kedua air yang sebelumnya panas, yang satu sebelumnya panas, yang satu sebelumnya dingin ini berubah menjadi sama, yaitu menjadi air hangat. Yang satu turun, yang air panas suhunya turun, yang air dingin suhunya menjadi naik ya.
Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah, assalamualaikum.